Chapter 1801. Untuk menghadapi formasi penyegelan semacam ini, pengalaman Yang Chen tidak sedikit. Lokasi yang tercatat dalam 9 sitar kuno, metode membuka segelnya sama. Dan pembentukan tempat percobaan ini, karena kakak Li Cheng menyimpulkan bahwa hal itu berhubungan dengan 9, maka solusinya pun harus sama. Bukan hanya penilaian kakak Li Cheng saja, perasaan Yang Chen sendiri pun sama. Meskipun dia tidak secara langsung menggunakan sejumlah besar kesadaran spiritual untuk menjelajah, karena takut membuat monster di sekitarnya khawatir, tetapi beberapa helai kesadaran spiritual saja sudah memberinya umpan balik bahwa pola segel ini seharusnya sama dengan 9 tempat lainnya. Menurut logika normal, untuk membuka segel ini, caranya sama saja, asalkan masukkan kesadaran spiritual dalam jumlah besar dapat dilakukan. Sayangnya, baik saudari Murong maupun Zhou Xianying tidak ada di sana. Kalau tidak, jika dia membiarkan mereka melakukannya, mungkin dia bisa mendapatkan satu pengawal lagi. Ketika membuka segel naga bumi, Yang Chen telah melakukan semacam penyaluran kesadaran spiritual secara diam-diam dari pinggiran tanpa menarik perhatian para master di dalamnya. Sekarang, meskipun ada musuh yang kuat di sekitar, bukan tidak mungkin untuk menggunakan metode yang sama. Sebelum Yang Chen mulai, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Dia percaya bahwa kakak Li Cheng pasti sudah datang ke sini jauh sebelum dia. Jika kakak Li Cheng membuka segel, maka kesadaran spiritual Yang Chen pasti akan menimbulkan dampak. Karena kekhawatiran inilah Yang Chen tidak langsung bertindak, melainkan mengamati dengan tenang untuk sementara waktu, dan bertekad agar hal itu tidak memengaruhi kakak Li Cheng, maka Yang Chen akan bertindak. Pengamatan ini membuat Yang Chen berkeringat dingin. Monster-monster di sekitar yang berada di puncak alam peri abadi, dan bahkan monster-monster kuat yang sama-samar dapat memperlihatkan aura mereka dalam formasi segel, tidak menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menyentuh formasi segel ini. Bahkan master yang paling kuat pun akan dengan hati-hati menghindari area formasi segel saat mereka menggunakan kesadaran spiritual untuk menjelajahi situasi di sekitarnya. Yang Chen bahkan bisa merasakan bahwa indera ilahi yang sangat kuat semuanya hancur. Ketika mereka masih beberapa meter jauhnya dari formasi penyegelan, mereka akan secara otomatis menghindarinya, tidak berani dengan santai memperluas indera ilahi mereka melintasi batas. Situasi aneh ini langsung membuat hati Yang Chen tiba-tiba merinding. Di bawah ketakutan, dia tidak berani ragu lagi dan dengan cepat menarik kembali kesadaran spiritualnya yang telah ditempatkan pada formasi segel. Untungnya, benang kesadaran spiritual yang dipancarkan oleh seni rahasia tiga kemurnian yang dia kembangkan cukup tipis untuk tidak memicu perlindungan apapun yang tidak diketahui. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Formasi penyegel ini tampaknya agak berbeda. Formasi ini tersembunyi puluhan kilometer di bawah tanah. Jika hanya di permukaan, formasi ini tidak akan terpicu sama sekali jika seseorang berhati-hati. Tentu saja, mereka tidak akan menemukannya. Namun, bagaimana mungkin para binatang tingkat Dewa Surgawi itu tahu bahwa ada formasi di sini, tetapi mereka tidak berani menyentuhnya. Saat dia kebingungan, seekor monster berbentuk burung yang terbang di langit tanpa ampun memancarkan kesadaran spiritualnya. Mengandalkan kecepatannya, ia terbang tinggi dan dengan angkuh terbang keluar dari area yang lebih dalam. Indra keilahiannya, yang hampir mengembun menjadi zat padat, menerobos area ini, dan juga melintasi formasi penyegelan. Ketika kesadaran spiritual ini jatuh pada benang kesadaran spiritual yang dikirimkan Yang Chen langsung dapat menyimpulkan bahwa kekuatan orang ini pastinya melampaui tingkat ke-6 Suan Immortal, dan bahkan sedikit lebih kuat dari naga bumi. Kesadaran spiritual burung besar yang sombong itu menyapu, dan hampir semua monster di puncak alam peri abadi menundukkan kepala dan tidak berani bergerak. Ketika dihadapkan dengan situasi semacam itu, burung besar di langit itu tampak sangat puas, tetapi ia sama sekali tidak menyadari bahwa mata binatang iblis di bawah yang ditekan oleh indera keilahiannya tidak memancarkan cahaya ketundukan atau ketakutan, tetapi semacam tatapan penuh kepuasan. Yang Chen kini bersembunyi di mulut naga bumi, dari sana terpancar sejumlah besar benang kesadaran spiritual, tersebar ke segala arah, dengan hati-hati menghindari monster-monster kuat itu, dan mengamati situasi di mana-mana. Burung besar ini jelas tidak menyembunyikan kesadarannya, dan Yang Chen melihatnya. Setelah mengepakkan sayapnya beberapa kali, burung besar di udara itu berkicau dengan gembira, seolah-olah sedang mengumumkan wilayahnya. Ia berhenti sejenak di udara, lalu terbang ke arah lain, mungkin untuk melakukan hal yang sama. Sampai sekarang, Yang Chen tidak menemukan reaksi apapun dari formasi tersebut. Mungkinkah perkiraannya salah? Namun, selain burung besar yang sombong itu, binatang-binatang mengerikan lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar, tidak berani menyentuh formasi itu dengan indera ilahi mereka. Selain itu, di bawah tekanan binatang-binatang mengerikan burung besar itu, semua binatang-binatang mengerikan telah menarik indera ilahi mereka. Mungkinkah mereka benar-benar hanya menyerah? Tepat ketika Yang Chen mengira penilaiannya salah, perubahan tiba-tiba terjadi. Formasi penyegelan yang sudah dekat tiba-tiba melepaskan daya hisap yang dahsyat dan tak tertandingi, mencengkeram kesadaran binatang iblis burung besar di langit dengan kuat. Daya hisap yang besar itu langsung menyeret burung besar di langit ke tanah. Pada saat ini, monster Suan Immortal tingkat 6 atau lebih tinggi sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan, atau bisa dikatakan sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari daya isap, dan langsung tersungkur ke tanah, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kesadaran spiritual yang tadi tampak material, secara paksa ditarik keluar dari lautan kesadaran burung besar itu oleh daya isap yang kuat, dan diserap secara tidak masuk akal ke dalam formasi. Sepanjang perjalanan, bahkan tidak perlu menggunakan benang kesadaran spiritual, getaran yang dibawa oleh kesadaran spiritual burung besar itu sendiri memungkinkan Yang Chen mengetahui secara langsung apa yang sedang terjadi melalui perasaan kulitnya. Teriakan melengking keluar dari mulut binatang iblis burung besar itu, tetapi hanya berlangsung sebentar, lalu tidak ada suara lagi. Indra ketuhanan juga menghilang tanpa jejak, dan sekelilingnya sunyi senyap, tanpa suara sedikit pun.
Setelah waktu yang lama, beberapa kesadaran spiritual Dewa Surgawi menyapu lagi, dan mereka masih menghindari area formasi segel seperti biasa. Pada saat ini, Yang Chen diam-diam melepaskan benang kesadaran spiritual lagi, dan dengan hati-hati menyelidiki apa yang sedang terjadi. Seutas indera ilahi turun ke mayat binatang iblis burung besar yang mulai dimakan oleh beberapa binatang iblis yang kuat. Mayat itu praktis telah menjadi mayat kering yang semua esensi daging dan darahnya telah dihisap hingga kering. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah dewa misterius tingkat ke-6, binatang iblis ini mungkin tidak akan peduli dengan apapun yang tersisa darinya. Dalam waktu singkat, belum lagi seluruh indera ilahi seekor binatang iblis di tingkat ke-6 alam abadi misterius telah terserap sepenuhnya, bahkan daging, darah, dan esensinya telah tersedot kering. Hanya memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk meremang. Jika Yang Chen gegabah mengambil inisiatif untuk menjelajah dengan kesadaran spiritualnya, dia mungkin akan berakhir lebih buruk daripada orang ini. Lagi pula, bahkan jika Yang Chen telah menyempurnakan kesadaran spiritual dari Dewa Emas sempurna, dia tidak dapat melepaskannya secepat binatang iblis Dewa Suan tingkat 6. Dengan kesadaran spiritual Yang Chen saat ini yang hanya pada tingkat ketiga Dewa Surgawi, hanya butuh sedikit waktu bagi Yang Chen untuk menjadi mayat kering. Chapter 1802. Sekalipun Yang Chen telah berjalan di garis kematian lebih dari 1 atau 2 kali di kehidupan sebelumnya, kali ini dia masih terkejut dan berkeringat dingin. Dia mengambil kembali semua benang kesadaran spiritual dan tetap berada di mulut naga bumi. Yang Chen tidak berani bergerak untuk waktu yang lama, hanya untuk menenangkan diri. Kamu tidak ingin hidup, berani datang ke sini seperti ini. Tepat ketika Yang Chen masih berkeringat dan menenangkan diri, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar di telinganya. Gerakan tiba-tiba itu hampir membuat Yang Chen takut keluar dari mulut naga bumi. Untungnya, pengalaman 2 kehidupan membuatnya tenang. Suara itu berasal dari seorang kenalan, dan tidak terdengar secara langsung, tetapi ditransmisikan melalui kesadaran spiritual. Itu adalah kakak Li Cheng, hati Yang Chen langsung tenang. Li Cheng tampaknya memiliki sihir yang dapat membuat orang tenang dalam sekejap. Dia berinisiatif untuk mengirimkan seutas kesadaran spiritual dan menghubungkannya dengan kesadaran spiritual Li Cheng yang sama baiknya. Yang Chen mengirimkan sebuah pikiran tanpa ragu, kakak, kamu benar-benar membuatku takut. Ceroboh, kritik serius Li Cheng tanpa ampun mengalir ke telinga Yang Chen, menurutmu di mana ini? Aku harus bergantung pada piala Jasper Laut untuk masuk, tapi kamu berani bersikap begitu berani. Tahukah Anda apa yang akan terjadi jika kesadaran spiritual Anda tetap berada pada segel itu untuk beberapa saat? Sebenarnya tidak perlu bagi Li Cheng untuk menjelaskan pertanyaan ini. Akhir dari monster burung besar yang melampaui tingkat ke-6 Suan Immortal telah dengan jelas memberitahu Yang Chen jawabannya. Pada saat yang sama, pertanyaan Li Cheng juga secara tidak langsung menjelaskan mengapa monster burung besar itu tidak langsung diserang oleh formasi setelah eksplorasi indera spiritualnya yang tidak bermoral. Ternyata formasi ini hanya akan aktif setelah periode kontak tertentu. Untungnya, benang kesadaran spiritualmu cukup tipis, dan kamu belum memicu pembatasan untuk waktu yang lama. Dalam nada bicara kakak Li Cheng, juga ada semacam kegembiraan seperti selamat dari bencana, lain kali kamu begitu gegabah, lebih baik potong lehermu sendiri dengan pisau, sehingga kamu tidak perlu menderita sebelum mati. Yang Chen patuh menerima teguran itu, dan tidak bermaksud membantah sama sekali. Kakak Li Cheng pasti melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, maka dia akan menjadi orang bodoh. Sebuah penghalang dengan cepat melilit naga bumi. Yang Chen mengendalikan naga bumi agar tidak bergerak dan membiarkan penghalang itu bekerja. Nafas yang familiar itu memberitahunya bahwa ini adalah cawan Jasper Laut, dan memasukinya sungguh aman. Kakak, apakah kamu ada di dekat sini? Yang Chen akhirnya melihat wajah Li Cheng. Di dalam si Pouring Jasper Cup, Yang Chen dan Li Cheng dapat berbicara dengan percaya diri tanpa khawatir ketahuan oleh monster di luar. Saya sudah lama belajar di sini. Untungnya, tempat ini tidak jauh dari sini dan saya melihat benang-benang spiritual sense yang Anda lepaskan. Kalau tidak, saya tidak akan tahu bahwa Anda ada di sini. Li Cheng menjelaskan dengan santai, lalu langsung tertawa dan memarahi. Mengapa kamu tidak cepat-cepat mengeluarkan anggurnya, apa yang kamu tunggu? Di sini benar-benar aman, dan Yang Chen tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia buru-buru membuang beberapa botol anggur naga giok, dan membiarkan A, Su dan A, B mengambil seikat ginseng, Ganoderma lucidum, buah vermilion, dan sebagainya, dan menaruhnya di piring giok sebagai hidangan anggur. Kedua bersaudara itu duduk di meja dan mengobrol sambil minum. Seperti yang dikatakan Li Cheng, setelah dia datang di awal, dia tidak menunda banyak waktu dan langsung datang ke sini. Setelah menemukan formasi anjing laut besar ini, dia tahu bahwa dia seharusnya menemukan tempat yang tepat. Namun, kekuatan formasi itu membuat Li Cheng sedikit tidak terduga. Jika tidak ada cara untuk memecahkannya secara langsung, dia hanya bisa mempelajarinya sedikit demi sedikit di sepanjang tepi formasi, menunggu kesempatan untuk menemukan cara membuka segel formasi itu. Bahkan dengan pengetahuan dan kemampuan Li Cheng, formasi ini masih seperti tikus yang menarik kura-kura. Hal ini membuat Yang Chen merasa terkejut. Bahkan kakak Li Cheng tidak berdaya menghadapi formasi tersebut. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat, jika tidak, dia hanya bisa meminta kakak Li Cheng untuk membantu mengumpulkan mayat tersebut. Formasi ini terlalu kuat. Setelah puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, formasi ini bukan lagi sesuatu yang dapat diatasi oleh para ahli biasa. Dalam menghadapi masalah seperti ini yang hampir tidak dapat diselesaikan oleh tenaga manusia, Li Cheng harus mengakui kekalahan untuk sementara waktu. Keduanya terdiam. Bahkan Li Cheng mengakui bahwa dia tidak bisa melakukannya, maka Yang Chen pasti akan mengirim makanan. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan situasi di depan mereka? Apa yang ada di dalam formasi itu? Setelah waktu yang lama, Yang Chen bertanya.
Binatang iblis yang lebih kuat dan daerah yang tidak diketahui. Li Cheng menjawab dengan putus asa. Tampaknya formasi ini telah memberikan pukulan berat padanya. Daerah yang tidak diketahui. Yang Chen bertanya, bahkan Li Cheng tidak tahu daerah apa itu. Untuk saat ini, diduga dari situlah asal monster itu, tapi apa yang ada di dalamnya, masih belum bisa dipastikan, jadi tidak ada cara untuk masuk. Li Cheng melirik Yang Chen dan tampak bingung dengan tatapan mata Yang Chen. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Jika ada formasi di alam spiritual yang tidak dapat dipecahkan olehmu dan aku, maka pasti ada masalah dengan formasi ini. Yang Chen tiba-tiba memikirkannya. Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan kening. Kalimat ini sangat arogan, tetapi membuat Li Cheng merasa sangat nyaman ketika mendengarnya. Li Cheng tahu bahwa Yang Chen sangat menghargainya, tetapi Li Cheng tidak tahu bahwa sebenarnya ada penghargaan yang begitu tinggi. Mungkin kita berpikir ke arah yang salah. Setelah Yang Chen berpikir sejenak, dia bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Kakak, bagaimana kamu tahu bahwa formasi ini akan bermasalah jika kesadaran spiritual menjelajahinya dalam waktu lama? Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah melihat tidak kurang dari 10 monster sombong berubah menjadi mayat kering. Meskipun Li Cheng merasa bangga di dalam hatinya, dia tetap menjawab Yang Chen dengan nada buruk. Ini tidak benar. Setelah mendengarnya, Yang Chen segera berkata dengan tegas. Apa yang kamu temukan? Li Cheng juga bersemangat. Satu orang lebih baik daripada dua orang. Sudah dikatakan selama ribuan tahun. Dia mungkin terjebak di jalan buntu, mungkin Yang Chen bisa menyelesaikan masalah itu. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, hampir 10 monster tingkat Suan abadi mati di sini, rata-rata 1 per tahun. Yang Chen mengatur kata-katanya dan berkata, bahkan jika satu setiap 2 tahun, setelah bertahun-tahun, berapa banyak totalnya? Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi pendahuluan dari pertanyaan. Li Cheng juga pintar untuk tidak menjawab dan menunggu untuk mendengar sisanya. Betapapun kuatnya formasi segel itu, kekuatannya 10 kali lipat dari 9 formasi di luar sana. Namun, selama bertahun-tahun, begitu banyak kesadaran spiritual monster Suan Immortal telah diserap. Formasi ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Setelah Yang Chen mengatakan ini, dia menepuk meja dengan yakin. Ini tidak normal, ini menggunakan pemikiran inersia kita untuk menyesatkan kita. Ini jelas jebakan. Perangkap, Li Cheng tidak dapat memahaminya karena dia terjebak dalam situasi ini, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya. Area yang tidak bisa kamu masuki adalah umpannya. Yang Chen menjawab dengan yakin. Chapter 1803. Ada area berkabut yang tidak bisa mereka masuki, dan itu pasti cara terbaik untuk menarik orang. Semua orang penasaran, dan para kultivator pun tidak terkecuali. Selama ada target yang mau tidak mau ingin dimata-matai, maka jebakan itu bisa dikatakan setengah berhasil. Kalau saja ada sangkar atau susunan pembunuh yang kuat, pada dasarnya selain mangsanya, perangkapnya sudah siap. Jelas, Li Cheng sebelumnya dan Yang Chen saat ini adalah mangsa yang ditunggu-tunggu oleh perangkap ini. Atau ada lebih banyak orang, siapa tahu. Li Cheng juga terdiam dan mulai memikirkan kemungkinan ini. Tidak dapat disangkal bahwa susunan penyegel di depan mereka tampaknya sama dengan yang sebelumnya. Bahkan jika itu bukan jebakan, itu pasti tidak sama seperti sebelumnya. Yang Chen menemani Li Cheng dalam diam. Pikirannya juga berputar-putar saat mengingat hal-hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Kesengsaraan iblis di alam spiritual di kehidupan sebelumnya seharusnya dimulai dari tempat ujian, tetapi Yang Chen tidak tahu persis di mana itu dimulai, dan tampaknya hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dikatakan bahwa ketika itu dimulai, semua pengikut sekte utama yang berlatih di tempat ujian telah meninggal di sana, dan tidak ada berita sama sekali. Kakak, jika saatnya tiba dan susunan itu diaktifkan, bagaimana kita bisa menghancurkan susunan penyegel di sekitar tempat uji coba? Dalam konteks Dao Arai, Yang Chen paling banyak memiliki beberapa diagram Arai dan prinsip sederhana dalam ingatannya, namun ia tidak benar-benar mempelajarinya banyak. Li Cheng selalu menunjukkan dirinya sebagai ahli dalam Arai, jadi ini saat yang tepat untuk meminta saran padanya. Susunan di luar, sederhana. Li Cheng sedang memikirkan susunan penyegelan di dalamnya, dan ketika mendengar pertanyaan Yang Chen, dia menjawab dengan santai, paling banyak 2 hingga 300 binatang iblis di puncak level Suan Immortal dapat menghancurkannya. Jika ada ahli Golden Immortal, itu akan lebih mudah. Seharusnya ada lebih dari jumlah binatang iblis Suan Immortal yang keluar selama bertahun-tahun ini, kan? Yang Chen berkata sambil berpikir. Bagaimanapun, hanya sebagian dari binatang iblis Suan Immortal yang tersedot kering oleh susunan penyegel. Setidaknya setengah dari binatang iblis Suan Immortal pergi dengan selamat, dan Li Cheng telah melihat lebih dari 10 dari mereka dalam beberapa tahun ini. Li Cheng mengangguk tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata Yang Chen, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah begitu banyak binatang iblis abadi Suan telah dimusnahkan oleh murid-murid berbagai sekte? Itu adalah ahli Suan Immortal. Sulit untuk mengatakan apakah ada begitu banyak ahli Suan Immortal di semua sekte utama. Lalu, kemana perginya binatang iblis Suan Immortal ini? Bukan saja mereka tidak keluar untuk menyakiti murid-murid ujian, tetapi mereka juga tidak terbunuh. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa murid-murid ujian, dan bahkan binatang ujian bumi abadi dan manusia abadi tidak terpengaruh. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah binatang-binatang itu telah langsung naik ke keabadian. Namun, selama bertahun-tahun ini, setidaknya Li Cheng tidak merasakan pergerakan binatang iblis yang naik lebih dari beberapa kali. Bukannya tidak ada, tetapi sangat jarang. Mungkinkah orang-orang ini akan saling membunuh setelah mereka keluar, dan kemudian pemenangnya akan muncul? Ini jelas mustahil. Karena tidak ada kemungkinan seperti itu, dan formasi terluar tidak dapat menahan serangan kolektif ribuan binatang iblis Suan Immortal, tetapi formasi itu masih ada dengan stabil.
Pasti ada beberapa cerita di baliknya atau alasan yang tidak diketahui. Ada yang salah dengan formasi terluar. Li Cheng tidak dapat melihat dengan jelas karena dia terlalu dekat. Setelah analisis dan bimbingan Yang Chen, dia segera menyadari di mana letak masalahnya. Awalnya, Yang Chen hanya memiliki kecurigaan sederhana. Sekarang, dengan penilaian Li Cheng, keduanya sedikit mengerti. Leluhur keluarga Zhao memang ahli dalam bermain trik. Dia dapat memperkirakan bahwa seseorang mungkin menemukan rahasia inti tempat uji coba, jadi dia sengaja memasang jebakan di sini. Karena ini adalah tempat uji coba, bahkan jika para ahli Grand Supreme Mistik Immortal dari sekte utama meninggal di sini, itu hanya sebuah kegagalan. Paling-paling, sekte utama akan memerintahkan murid-murid mereka untuk tidak mendekati tempat ini. Rahasia sebenarnya akan terpelihara karena umpan besar yang menarik perhatian semua orang ini. Sekalipun mereka tidak tertipu oleh formasi penyegelan, begitu mereka melihat area yang tidak dapat diakses, mereka tidak akan pernah mampu menahan rasa ingin tahunya dan memikirkan cara untuk masuk dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan seseorang seperti Li Cheng sangat tertarik dengan area yang tidak dapat dimasuki untuk saat ini. Dia memeras otaknya untuk memikirkan segala macam cara untuk masuk tanpa melakukan gerakan besar. Jika bukan karena kedatangan Yang Chen, mungkin Li Cheng akan bertahan selama beberapa tahun lagi dan akan dipaksa masuk karena kehabisan kesabaran. Pada saat itu pasti akan menjadi gerakan besar. Sekarang setelah diketahui bahwa ini adalah jebakan besar, keduanya berencana untuk kembali. Namun, Yang Chen masih memiliki beberapa penyesalan. Pada akhirnya, dia menguatkan diri dan bertanya kepada kakak Li Cheng. Di bawah penutup piala si Pouring Jasper, dia melihat semua area yang bisa dimasuki. Karena dia ada di sini, meskipun itu jebakan, dia harus melihat seperti apa wujudnya, bukan? Atas permintaan ini, Li Cheng tidak menolak. Bahkan piala Jasper laut itu milik Yang Chen. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihatnya. Dengan Li Cheng, seorang master super yang telah belajar di sini selama beberapa tahun, Yang Chen pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang risiko ketahuan. Dia segera memasuki lingkaran formasi penyegelan dan melihat banyak monster yang tidak dapat dipahami. Dia juga melihat area misterius yang tidak dapat dimasuki Li Cheng. Dikatakan bahwa dia tidak bisa masuk, padahal sebenarnya Li Cheng bukan tidak punya cara, melainkan memang tidak ada cara untuk masuk dengan tenang untuk sementara waktu. Bukannya mustahil untuk benar-benar memecahkannya dengan paksa, tetapi itu pasti akan menyebabkan guncangan hebat pada seluruh tanah percobaan, yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Yang menghalangi jalan mereka berdua juga adalah sebuah formasi penghalang, yang tampak mirip dengan formasi segel iblis di dunia fana, tetapi formasi penghalang itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada formasi segel iblis, dan menambahkan banyak hal yang tidak dapat dipahami untuk sementara waktu. Tidak ada masalah dengan eksplorasi kesadaran spiritual, tetapi terhalang di luar formasi padat ini. Mengapa kamu tidak mencoba menggunakan pedang pemenggal abadi dan Xiao Tian? Yang Chen menunjukkan pedang pemenggal abadi dan bertanya pada Li Cheng. Pedang pemenggal abadi telah menyempurnakan pintu masuk ke tahap pemenggalan abadi dan inti benua iblis. Dengan buff Xiao Tian, pedang itu hampir bisa dikatakan tak terkalahkan. Mungkin pedang itu bisa memotong sebagian formasi ini. Tidak, serangan kecil akan menyebabkan banyak pergerakan. Li Cheng langsung menggelengkan kepalanya, seakan takut Yang Chen tidak mempercayainya, dia membuang sejumlah benda dan melemparkannya jauh ke penghalang formasi. Yang Chen melihat dengan jelas bahwa kumpulan benda itu jelas merupakan monster tingkat Suan Immortal. Dia tidak tahu kapan benda itu ditangkap oleh Li Cheng, tetapi benda itu tidak bisa bergerak. Benda itu hanya bisa menyaksikan dirinya menabrak penghalang. Boom, terjadilah ledakan dan getaran dahsyat, dan cahaya yang menyilaukan hampir dapat membutakan mata orang. Hanya dalam sekejap, monster tingkat Suan abadi berubah menjadi gumpalan abu dan menghilang bersama angin, tidak meninggalkan tulang apapun. Chapter 1804. Keributan di sini secara langsung menarik banyak indera penyelidik ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa menunggu Yang Chen bereaksi, Li Cheng sudah mengendalikan cawan Jasper penuangan laut dan menukik ke dalam tanah, menutupi semua suara. Bahkan di bawah balutan cawan Jasper penuangan laut, Yang Chen masih bisa merasakan kesadaran spiritual tirani yang menyapu berulang kali, seolah-olah puluhan mil di bawah tanah telah digali ratusan kali, dan masih ada suara kesadaran spiritual yang menggores cawan Jasper penuangan laut di telinganya. Setelah beberapa saat, keheningan perlahan pulih di sini, dan kesadaran spiritual itu tidak lagi memperhatikan sisi ini dan diam-diam bubar. Baru pada saat inilah Li Cheng mengendalikan piala Jasper penuangan laut untuk perlahan kembali ke tempat yang tidak jauh dari tanah. Sedikit tindakan agresif akan menyebabkan gerakan besar seperti itu. Tidak masalah untuk mematahkan pedang pemenggal abadi, tetapi tidak mungkin melakukannya dengan diam-diam. Li Cheng menggelengkan kepalanya. Tanpa Li Cheng mengatakan apapun lagi, Yang Chen tahu apa hasilnya. Kalau saja mereka berdua tidak yakin kalau ini adalah umpan, mungkin mereka berdua akan bersatu untuk menghancurkan tempat ini. Sayangnya, itu hanya tabrakan dan ada gerakan semacam itu. Jika mereka benar-benar ingin menghancurkan formasi, mereka tidak tahu seperti apa guncangan bumi yang akan terjadi. Diperkirakan semua monster Suan Immortal di tempat uji coba akan tertarik. Karena alasan seperti itu, Yang Chen dan Li Cheng hanya bisa menyerah lagi. Li Cheng hendak mengendalikan piala si Pouring Jasper untuk pergi, tetapi hati Yang Chen tiba-tiba tergerak dan menghentikan Li Cheng. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen, Li Cheng berhenti dengan ragu dan menatap Yang Chen. Yang Chen tidak menjelaskan dan langsung mengeluarkan sesuatu dari cincin prestasi dan menyerahkannya kepada Li Cheng. Kakak, coba ini. Li Cheng menatap versi miniatur villa di tangannya dan bertanya dengan bingung, apa ini? Senjata ajaib gua abadi. Rumah keluarga Zhao di dunia fana mungkin bisa berfungsi, Yang Chen menjelaskan. Ketika mendengar bahwa itu adalah kediaman klan Zhao di dunia fana, Li Cheng langsung mengerti. Sejak awal,
Yang Chen dan Li Cheng sudah menduga bahwa tempat ini didirikan oleh keluarga Zhao. Rumah keluarga Zhao ini adalah harta karun ajaib yang telah disempurnakan oleh leluhur keluarga Zhao di dunia fana. Pasti ada aura unik keluarga Zhao di sana. Mungkin jika digunakan di sini, mungkin tidak akan menyebabkan serangan balik dari formasi ini. Rumah keluarga Zhao adalah sesuatu yang diminta Yang Chen dari Tao Junqi sebelum memasuki tempat persidangan. Ia berharap bahwa ia mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakannya, untuk berjaga-jaga. Situasi saat ini adalah saat yang tepat untuk mencobanya. Barang bagus, apa kamu tidak takut merusaknya? Li Cheng juga tergoda dan ingin mencobanya. Matriks taktis ini telah mengganggunya selama beberapa tahun. Sekarang setelah ada kesempatan untuk menyelesaikannya, Li Cheng berharap dia bisa segera melakukannya. Namun sebelum melakukannya, dia masih harus mengingatkan Yang Chen, keluarga Zhao telah menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki istana ini. Setelah istana ini hancur, kamu tidak akan bisa menjelaskannya kepada selirmu, kan? Jika dihancurkan, maka hancurlah. Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, tetapi kalimat berikutnya membuat Li Cheng sedikit tercengang. Paling-paling, kamu bisa memberiku istana naga sebagai kompensasi. Saya memiliki istana naga air dan api, tetapi saya menginginkan satu yang memiliki atribut lain. Sebuah rumah bangsawan yang ditukar dengan istana naga, dari sudut pandang manapun, merupakan kesepakatan yang pasti menguntungkan. Li Cheng merasa geli dengan permintaan nakal Yang Chen. Dia menunjuk Yang Chen sebentar dan tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin menunjuk hidung Yang Chen dan memarahinya. Bisakah kamu bersikap lebih tidak tahu malu? Ketika Li Cheng sudah tenang, dia mengabaikan Yang Chen yang malas dan mulai berpikir tentang kemungkinan menggunakan Zhao Family Manor. Padahal, dia tidak bisa memikirkan apapun hanya dengan memikirkannya. Pada akhirnya, dia tetap harus mempraktikkannya. Metode praktisnya sangat sederhana. Dia mengendalikan rumah keluarga Zhao dan perlahan mendekati penghalang formasi. Dia hanya harus berhati-hati agar tidak melukai dirinya sendiri. Di bawah tatapan Yang Chen, Li Cheng mengendalikan rumah keluarga Zhao dan perlahan-lahan memperluasnya hingga radius beberapa meter. Kemudian, dia perlahan-lahan mendekati formasi tersebut. Sedikit demi sedikit, akhirnya dia bertemu dengan formasi di sudut istana. Begitu keduanya bersentuhan, terjadi getaran pada penghalang formasi. Yang Chen dan Li Cheng berhati-hati untuk menjaganya, karena takut akan pergerakan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Untungnya kali ini penghalang itu hanya bergetar sedikit, lalu menerima Zhao Family Manor seolah-olah sudah melunak. Yang Chen dan Li Cheng sangat gembira. Melihat pemandangan ini, mereka saling memandang, lalu Li Cheng mengendalikan rumah keluarga Zhao untuk bergerak maju lagi. Rumah bangsawan itu seperti dimasukkan ke dalam bola lem yang lembut. Suasananya sunyi, tetapi tidak ada halangan sama sekali sampai setengah dari rumah bangsawan itu memasuki penghalang formasi. Pada titik ini, keduanya telah memastikan bahwa Zhao Family Manor tidak akan terhalang di sini, juga tidak akan menimbulkan pergerakan besar apapun. Keduanya, yang sangat gembira, hampir memasuki rumah besar yang menyusut itu pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka mengendalikan rumah besar itu untuk bergerak maju di aula utama rumah besar itu. Sebuah penghalang transparan muncul di luar ruangan rumah besar itu, tetapi tidak memasuki ruangan itu sama sekali. Yang Chen dan Li Cheng sangat gembira melihat istana perlahan memasuki penghalang, membawa mereka berdua masuk. Ketika bagian terakhir dari manor perlahan memasuki formasi, Li Cheng memimpin dan melompat keluar. Setelah diblokir di luar formasi ini selama beberapa tahun, Li Cheng juga tercekik. Yang Chen mengikutinya keluar. Setelah masuk ke dalam, sepertinya tidak banyak batasan, setidaknya keduanya tidak merasakan batasan apapun. Keduanya menyimpan Zhao Family Manor yang masih terbungkus dalam si Pouring Jasper Cup, dan diam-diam mulai menjelajahi pemandangan di dalamnya. Ruang di dalamnya masih tidak kecil, setidaknya 10.000 mil. Tempat yang begitu besar, meskipun pemeriksaannya kasar, akan memakan banyak waktu. Beberapa bulan kemudian, keduanya mungkin telah berkeliaran di dalam ruang formasi. Pada saat ini, mereka berhenti di posisi tertentu. Wajah Li Cheng juga menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Dia menoleh ke Yang Chen dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Ini sedikit seperti inti benua iblis. Yang Chen melihat ke arah itu melalui cawan Jasper yang menuang laut, dan berkata dengan sedikit ketidakpastian, namun, tidak ada aura unik yang dilepaskan di sana, tetapi lubangnya jauh lebih besar daripada inti benua iblis. Aku tahu dari mana monster-monster itu berasal. Li Cheng tampak menghela napas lega, dan dia akhirnya merasa lega, dan nadanya juga santai. Tepat saat keduanya tengah berbincang, seekor monster di puncak Suan Immortal merangkak keluar dari sebuah lubang besar yang jaraknya puluhan mil di depan keduanya, meraung, dan bergegas keluar. Lubang itu, yang radiusnya sedikitnya 100 mil, sangat ilusif, setengahnya menggantung di udara dan setengahnya terkubur di dalam tanah, dari arah manapun ia memandang, ia tampak seperti ini. Apa yang masih kamu lihat? Giliranmu. Li Cheng memperhatikan monster itu pergi dan mendorong Yang Chen sambil berkata. Yang Chen terkejut di tempat, di sini. Chapter 1805. Monster terburuk yang muncul di sini juga merupakan Suan Immortal tingkat tinggi, dan alam naga bumi beberapa baris lebih buruk. Bahkan jika Yang Chen menghitung semua senjata ajaib di tubuhnya, pedang 5 elemen yin yang agung ditambah seni rahasia 5 elemen yin yang agung, ditambah teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning, dia belum tentu bisa menandingi monster di sini. Terlebih lagi, dalam radius 1000 mil di sekitar sini, setidaknya ada 5 atau 6 monster di puncak Suan Immortal. Bukankah itu seperti mencari kematian jika bergerak ke sini? Bukan giliranmu untuk membunuh monster itu. Li Cheng menatap Yang Chen dengan tatapan pucat dan berkata dengan marah, apakah kamu memiliki kekuatan itu? Lalu mengapa saya harus melakukannya? Yang Chen bertanya dengan bingung. Jika dia tidak membunuh monster itu, apalagi yang bisa dia lakukan di sini? Alkimia.
Sempurnakan pintu keluar ruang itu. Li Cheng tidak ingin melihat Yang Chen lagi, dan berkata langsung. Lubang dengan radius ratusan mil dan puluhan mil dari sisi yang berlawanan, Yang Chen baru saja menilai bahwa itu adalah pintu masuk dan keluar ruang angkasa seperti inti benua iblis. Tepatnya, itu seharusnya pintu keluar ruang angkasa, satu arah, dan dia tidak bisa masuk dari sini. Intinya, semuanya adalah objek yang dapat disempurnakan dengan metode kultivasi yang diperoleh Yang Chen. Begitu besar, Yang Chen menatap pintu keluar besar yang panjangnya ratusan mil dan tercengang. Itu akan memakan waktu ribuan tahun, kan? Di dunia fana, bahkan jika Yang Chen telah menyempurnakan inti benua iblis, bahkan jika dia telah menyempurnakan pintu masuk platform Algojo abadi, gabungan keduanya tidak sebesar setengah dari yang ini, bahkan tidak sepersepuluh pun. Platform eksekusi abadi terbesar tingginya hanya beberapa ratus kaki, dan inti benua iblis hanyalah sebuah titik. Dibandingkan dengan ini, itu seperti awan dan lumpur. Butuh ratusan tahun bagi Yang Chen untuk menyempurnakan inti benua iblis, dan butuh ratusan tahun untuk menyempurnakan pintu masuk platform Algojo abadi dengan bantuan ratusan roh alat tingkat manusia abadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari ruang monster ini? Apa salahnya kalau itu besar? Kultivasi Anda masih tinggi. Li Cheng sama sekali tidak peduli dengan kerja keras Yang Chen. Mungkin perkataan bajingan Yang Chen membuat Li Cheng tidak puas, jadi dia melampiaskan amarahnya padanya. Tapi ini terlalu besar, itu karena Yang Chen memiliki pengalaman dalam memurnikan ruang sehingga dia tahu betapa sulitnya memurnikannya. Menghadapi monster sebesar itu, Yang Chen tidak bisa menahan rasa putus asa. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menyempurnakannya sebelum dia naik. Hentikan omong kosong itu dan mulai bekerja. Li Cheng mendesak dengan tidak sabar, jika kamu menginginkan keuntungan, kamu harus memikirkan cara bekerja. Yang Chen mengeluh, tetapi tangannya tidak berhenti. Indra ketuhanannya telah terulur dan mulai menyentuh pintu keluar spasial untuk melakukan langkah pertama pemurnian. Lapisan penyempurnaan pertama bukanlah penyempurnaan yang sebenarnya. Sebaliknya, hal itu memungkinkan Yang Chen untuk membuat koneksi dengan pintu keluar ruang ini sehingga Yang Chen dapat menyempurnakan ruang tersebut kapan saja dan di mana saja. Langkah pemurnian ini sangat penting, dan jalan keluar dari ruang binatang iblis begitu besar sehingga waktu yang dibutuhkan juga sangat banyak. Selain itu, begitu dia memulai, tidak ada cara untuk berhenti. Jika bukan karena Li Cheng, Yang Chen bahkan tidak berani bergerak dengan mudah ke sini. Jika bukan karena kehadiran Li Cheng, Yang Chen bahkan tidak akan berani bergerak dengan mudah ke sini. Kekuatan binatang iblis di sini sama sekali tidak sebanding dengan sekte super besar di dunia spiritual. Hanya dalam sekejap, Yang Chen telah menjadi sasaran puluhan binatang iblis puncak abadi Suan. Li Cheng mendesak Yang Chen, namun dia sudah muncul secara langsung, melindungi Yang Chen di belakangnya, dan langsung menyerbu ke arah binatang iblis terdekat. Hal-hal berikut pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Dia hanya perlu berkonsentrasi pada penyempurnaan pintu keluar spasial, dan semua binatang iblis akan dilawan oleh Li Cheng. Akan tetapi, sebelum dia benar-benar tenggelam dalam penyempurnaan, Yang Chen masih melepaskan Dilong dan memintanya untuk membantu Li Cheng menghalangi binatang iblis tersebut. Lagi pula, Dilong juga berada di sekitar level Suan Immortal kelas 6. Meskipun dia tidak bisa banyak membantu, dia bisa membantu sedikit. Raungan binatang iblis yang menggetarkan bumi terdengar di telinganya, tetapi Yang Chen sama sekali tidak peduli. Dia percaya pada penilaian Li Cheng, dan terlebih lagi pada kemampuan Li Cheng. Karena kakak Li Cheng ada di sini dan ingin dia segera menyempurnakannya, maka Yang Chen yakin tidak akan ada masalah. Samar-samar, gunung dan tanah di sekitarnya tampak runtuh, seolah-olah tempat ini telah menjadi ladang percobaan penciptaan. Medan mulai berubah terus-menerus, sesaat menjadi puncak gunung, sesaat lagi menjadi lembah. Setiap perubahan disertai dengan gerakan yang mengguncang bumi seolah-olah langit runtuh. Yang mengejutkan adalah tidak ada perubahan di area tempat Yang Chen berada. Kondisinya tetap sama seperti sebelumnya, tidak bergerak. Tidak peduli seberapa kuatnya serangan binatang iblis, dia tidak terpengaruh sedikit pun. Tampaknya ada penutup transparan tak terlihat di sekitar tubuh Yang Chen, melindungi Yang Chen di dalamnya. Dalam proses penyempurnaan, Yang Chen juga memikirkan tentang bagaimana jalan keluar ruang binatang iblis ini terbentuk. Apakah dibuka oleh keluarga Zhao yang memiliki kekuatan gaib yang dahsyat seperti benua iblis di dunia fana, ataukah keluarga Zhao terlebih dahulu menemukan celah ini lalu menjadikan tempat percobaan ini sesuai dengan kondisi setempat? Apa hubungan antara pintu keluar ruang binatang iblis ini dengan 9 binatang iblis tingkat abadi Suan yang ada di pinggiran? Tanpa bukti dari leluhur keluarga Zhao, tidak ada yang bisa mengetahui keseluruhan cerita. Yang Chen hanya menebaknya, dan tidak ingin segera mengetahui inti permasalahannya. Yang Chen sangat penasaran. Begitu kakak Li Cheng melihat pintu keluar ruang binatang iblis ini, dia meminta Yang Chen untuk memperbaikinya. Mengapa? Sekarang Yang Chen pada dasarnya yakin bahwa pintu keluar ruang binatang iblis seharusnya menjadi sumber kesengsaraan iblis milenium di dunia spiritual, dan juga sumber binatang iblis tersebut. Menyempurnakan ruang, yang terbaik adalah sepenuhnya memblokir jalan keluar ini, sehingga tidak akan ada kesengsaraan iblis milenium, tentu saja ini yang terbaik. Namun, Yang Chen tahu betul bahwa jika dia ingin sepenuhnya menyempurnakan pintu keluar ruang angkasa ini dan sepenuhnya memblokir tombol ini, jangankan 1000 tahun, bahkan mungkin 2 kali lipat waktunya pun tidak akan cukup. Ini juga didasarkan pada premis bahwa Yang Chen tidak melakukan sebagian besar hal, dan hanya fokus pada peningkatan kultivasinya dan penyempurnaan ruang. Jika dia terganggu lagi, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang Chen bahkan tidak tahu apakah binatang iblis puncak Suan Immortal itu merangkak keluar selama proses pemurnian berlangsung, apakah itu akan memengaruhi proses pemurniannya. Singkatnya, ini adalah hal yang sangat rumit, dan dia harus melakukannya.
Bagaimana kesengsaraan iblis milenium diselesaikan pada kehidupan sebelumnya? Yang Chen sampai sekarang tidak dapat mengingat alasannya, sepertinya terjadi secara tidak dapat dijelaskan, dan kemudian berakhir secara tidak dapat dijelaskan. Kecuali menyebabkan banyak korban di pihak para penggarap dunia spiritual, tidak ada yang tersisa, sungguh aneh. Yang Chen, yang tenggelam dalam proses pemurnian, hampir tidak merasakan berlalunya waktu. Ketika dia merasa bahwa dia telah menyelesaikan tahap pertama pemurnian, ketika dia membuka matanya dan melihat situasi di sekitarnya, bahkan Yang Chen yang tenang tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Chapter 1806. Di depan Yang Chen, itu hanyalah pemandangan medan perang kuno yang paling sunyi. Ada tanah hangus di mana-mana, dan beberapa tempat bahkan telah berubah menjadi seperti kaca. Dalam radius ribuan mil, tidak ada satupun tempat datar, yang benar-benar berbeda dari saat Yang Chen dan Li Cheng pertama kali melihat pintu keluar luar angkasa. Itu langsung menjadi bumi yang hangus, tidak diketahui berapa banyak pertempuran sengit yang telah dilaluinya hingga menjadi penampilan yang compang camping seperti itu. Hanya tempat Yang Chen duduk dalam radius 10 kaki yang tidak terpengaruh sama sekali. Tempat itu masih sangat datar, dan bahkan rumput di samping Yang Chen masih keras kepala dan hidup. Tanah suci dan bumi hangus, damai dan perang, dua pemandangan yang berlawanan muncul dalam gambar yang sama, yang tampak sangat aneh. Selesai, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya, dan sosok kakak Li Cheng juga muncul. Hanya dengan mendengarkan suaranya saja, orang bisa mendengar kelelahan di tubuh kakak Li Cheng, dan melihat sosoknya, hal itu pun terkonfirmasi. Li Cheng yang tadinya tampak seperti batu giok, kini telah menjadi pria berjanggut. Jika bukan karena sosok yang dikenalnya dan aura yang dikenalnya, Yang Chen tidak akan berani mengenalinya. Basis kultivasi asli manusia abadi tingkat 4 kini telah menjadi level bumi abadi. Yang Chen tidak tahu kapan Li Cheng meningkatkan basis kultivasinya dan kapan ia melewati kesengsaraan. Yang Chen sama sekali tidak tahu. Dengan kata lain, Li Cheng sama sekali tidak ingin mengganggu Yang Chen dan tidak memberitahunya. Hal itu dapat memaksa Li Cheng untuk meningkatkan basis kultivasinya dari alam manusia abadi ke tingkat bumi abadi dalam waktu singkat. Orang dapat membayangkan pertempuran seperti apa yang telah dialaminya. Untungnya, Li Cheng akhirnya bertahan sampai saat Yang Chen menyempurnakan pintu keluar luar angkasa. Meskipun baru tahap pertama pemurnian yang selesai, Yang Chen sudah bisa menjauh dari area ini. Melalui koneksi dengan pintu keluar ruang, Yang Chen bisa memurnikan di mana saja. Ayo pergi. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri dan segera pergi. Li Cheng tidak mengabaikannya, jasper laut terbungkus, kedua sosok itu lenyap seketika, langsung mengebor ke dalam tanah, dan mulai meninggalkan pinggiran. Pergelangan tangan Yang Chen mengencang. Naga bumi berubah kembali menjadi gelang sederhana dan kembali ke sisi Yang Chen. Sudah berapa lama? Dengan Li Cheng di dekatnya, Yang Chen tidak perlu menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia bisa langsung bertanya. Sambil bertanya, dia mengeluarkan beberapa kendi anggur dan meletakkannya di samping kakak Li Cheng. Lebih dari 30 tahun. Li Cheng menjawab, lalu dengan tidak sabar membuka kendi anggur dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Setelah minum sepuasnya, Li Cheng melempar botol anggur kosong ke samping dengan cara yang sangat lugas. Dia menyeka noda anggur dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya dan berteriak, hebat. Yang Chen menatap kakak Li Cheng sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah selesai minum, Yang Chen menunjuk sedikit ke pakaiannya dan langsung mengeluarkan satu set pakaian baru dari tas Qian Kun dan menyerahkannya. Dengan dasar kultivasi yang dimiliki Li Cheng, Yang Chen yakin jika dia tidak berada di akhir pertempuran, dia tidak akan pernah kekurangan pakaian layak di tubuhnya. Jelaslah bahwa dia telah mencapai batasnya, itulah sebabnya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Li Cheng tidak menolak sama sekali, hubungan keduanya tidak sopan untuk satu set pakaian baru. Bagaimanapun, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Yang Chen sekarang, dan monster lain tidak dapat melihat atau mendeteksi keberadaan mereka, jadi Li Cheng secara alami merasa santai. Setelah beberapa saat, Li Cheng, yang telah mengembalikan wajah tampannya sebelumnya, muncul di hadapan Yang Chen lagi. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil kendi anggur dan menyentuhnya dengan Yang Chen. Keduanya memegang kendi itu dan minum, lalu mereka mulai berbicara. Apakah akan ada pengaruhnya pada basis kultivasimu? Meski tanpa disadari sudah lebih dari 30 tahun berlalu, Yang Chen sama sekali tak mempedulikannya. Sebaliknya, dia justru bertanya dengan cemas tentang tingkat kultivasi Li Cheng. Lebih dari 30 tahun untuk meningkatkan basis kultivasinya dari alam abadi duniawi ke tingkat abadi duniawi. Ini agak terlalu cepat, pasti ada beberapa masalah yang tidak terlihat di permukaan. Tubuhku cukup kuat, itu bukan masalah besar. Li Cheng menjelaskan dengan samar, arti umumnya adalah tidak ada efeknya. Yang Chen tidak bertanya lagi, mengangguk pelan. Karena Li Cheng berkata tidak ada masalah, tentu saja itu bukan masalah besar. Namun, ini tidak berarti bahwa Yang Chen tidak melakukan apa-apa. Segera, ada buah persik besar di tangan Yang Chen. Buah persiknya sangat segar, baru saja dipetik dari pohon persik, dan masih ada sedikit embun pagi di atasnya. Yang Chen langsung mendorong buah persik itu ke hadapan Li Cheng, dan pada saat yang sama, terdapat pil giok Ganoderma 6 putaran. Ini adalah buah dari pohon persik abadi orang tua abadi kutub selatan, penuh vitalitas, konsumsilah untuk menyehatkan dirimu. Yang Chen hanya memperkenalkan buah persik, tetapi tidak banyak bicara tentang pil giok Ganoderma 6 putaran. Bab tentang manfaat awalnya diberikan kepada Yang Chen oleh Li Cheng, jadi dia yakin bahwa dia akan dapat mengenalinya sekilas. Li Cheng tidak berpura-pura, dan langsung mengambil buah persik itu dan memakannya. Setelah bertahun-tahun bertarung tanpa henti, dia hampir menghabiskan seluruh energinya, dan buah persik dari Yang Chen ini dapat membantunya memulihkan sebagian vitalitasnya.
Pil Ganoderma Jade tidak terbuang sia-sia, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dengan paksa meningkatkan basis kultivasinya di samping pertempuran yang tak henti-hentinya, pasti ada banyak cedera internal di tubuhnya, dan satu pil mungkin tidak cukup. Yang Chen sudah menduga hal ini, dan begitu pil itu masuk ke perutnya, sebuah botol segera dikirim ke tangan Li Cheng. Pil tidak dapat dikonsumsi sekaligus, harus ada proses konsumsi. Setelah bertahun-tahun, Li Cheng dapat dikatakan merasakan tekanan yang besar, dan musuh yang dihadapinya setidaknya adalah Suan Immortal kelas 5, dan dia sangat lelah. Tetapi ada beberapa hal yang harus dia lakukan, jadi Li Cheng mengertakkan gigi dan bertahan. Sekarang dia merasakan perhatian tulus Yang Chen, hatinya terasa hangat. Para pembudidaya tidak memendam emosinya, dan sungguh merupakan suatu hal yang sangat membahagiakan memiliki seorang saudara yang mau bekerja sama dengan baik dengannya. Bagaimana dengan pihakmu? Meskipun Li Cheng sudah menebak hasilnya, dia tetap bertanya karena penasaran. Setelah menyelesaikan tahap pertama penyempurnaan, saya bisa merasa lebih tenang. Yang Chen menjawab sedikit lebih rinci, dia tahu bahwa Li Cheng mengerti, karena ketika dia menyempurnakan pintu masuk platform pemenggalan abadi di dunia fana, dia meminta Li Cheng untuk membantu membimbingnya dalam teknik penyempurnaan. Namun, permasalahannya masih sangat merepotkan, untuk memperbaikinya secara tuntas, setidaknya akan memakan waktu ribuan tahun. Yang Chen menatap Li Cheng dengan cemas, lalu menambahkan, saya khawatir pintu keluar ruang binatang iblis ini tidak akan memberi kita banyak waktu. Li Cheng mengangguk, jika pintu keluar ruang ini tidak dapat disegel sesegera mungkin, maka itu akan tetap menjadi bom waktu besar yang dapat meledak kapan saja. Namun Li Cheng tidak tahu bahwa ketika Yang Chen berkata tidak akan memakan waktu selama itu, maksudnya adalah di masa mendatang, bencana setan 1000 tahun hanya akan berlangsung selama 1000 tahun, dan setelah itu akan tenang. Ada jalan. Li Cheng tampaknya sudah mempertimbangkan masalah ini, dan satu kalimat segera membuat Yang Chen benar-benar lega. Chapter 1807. Jika Li Cheng berkata ada jalan, maka pasti ada jalan. Yang Chen yakin akan hal ini. Sekarang bukan saatnya untuk mengatakannya segera, Yang Chen berencana untuk membiarkan Li Cheng beristirahat dengan baik terlebih dahulu. Namun, ketika Yang Chen biasanya menunduk dan melihat naga bumi di pergelangan tangannya, dia terkejut lagi. Ia memejamkan matanya rapat-rapat lalu membukanya lagi untuk memastikan bahwa ia tidak salah. Kemudian ia mendongakkan kepalanya karena takjub. Awalnya, naga bumi hanya berada di tingkat ke-6 Suan Immortal, tetapi sekarang, dalam waktu lebih dari 30 tahun, ia telah menjadi master binatang iblis hebat di puncak Suan Immortal. Bagaimana ini mungkin? Li Cheng telah secara paksa meningkatkan kultivasinya dari alam manusia abadi ke alam bumi abadi, dan dia telah membayar harga yang mahal. Saat itu, dia berada dua alam lebih rendah, dari tingkat ke-6 Suan Immortal hingga puncak Suan Immortal. Dalam waktu sesingkat itu, sulit untuk membayangkan harta karun apa yang ditelan naga bumi itu dan berapa harga yang harus dia bayar. Tidak mengherankan, Li Cheng menatap mata Yang Chen dan tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Dia melirik naga bumi di pergelangan tangan Yang Chen dan berkata dengan tenang, jika kamu telah menelan puluhan ribu mayat binatang iblis di puncak Suan Immortal dalam 30 tahun, kamu bisa meningkat begitu cepat. Yang Chen suddenly understood. Setelah pertempuran besar di pintu keluar ruang binatang iblis, tidak ada mayat binatang iblis yang tersisa. Ternyata semuanya masuk ke perut naga bumi. Tidak heran, diperkirakan hanya perut besar orang ini yang bisa menelan semua mayat. Bahkan jika tidak bisa disempurnakan untuk sementara waktu, itu bisa diawetkan dengan baik. Hal ini tidak mengejutkan. Ada begitu banyak mayat binatang iblis, yang masing-masing dapat dikatakan sebagai tonik dengan efek pengobatan yang lebih kuat daripada pil milenium yang dapat disempurnakan oleh Yang Chen. Setelah memakan begitu banyak, bahkan seekor babi akan menjadi babi tingkat Suan Immortal. Tak perlu dikatakan, naga bumi awalnya memiliki kultivasi tingkat ke-6 Suan Immortal. Li Cheng terlalu lelah. Setelah menyerap buah persik abadi dan memurnikan pil obat, dia langsung tertidur lelap. Itu bukan kondisi meditasi, melainkan tidur lelap. Kondisi ini hanya akan terjadi saat ia benar-benar kelelahan. Yang Chen sama sekali tidak mengganggu Li Cheng, dan diam-diam mengendalikan Jasper laut agar menyelam lebih dalam ke tanah dan berhenti, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Istirahat saudara Li Cheng lebih penting, hal-hal lain dapat dikesampingkan untuk nanti. Di bawah perlindungan Yang Chen, Li Cheng tidur selama sebulan penuh. Selama periode ini, dengkurannya seperti guntur. Jika bukan karena si Powering Jasper Cup yang dapat mengisolasi suara dan mengisolasi deteksi kesadaran spiritual, belum lagi hal lainnya, dengkuran ini sendiri dapat menarik sekelompok besar monster. Baru ketika Li Cheng terbangun dari tidur lelapnya, Yang Chen benar-benar rileks. Ketika dia terbangun, semua kelelahan Li Cheng hilang, bahkan ekspresi di wajahnya pun jauh lebih jelas. Tanpa berkata apa-apa, setelah Li Cheng bangun, ia langsung meminum pil giok jamur Ganoderma berkhasiat tingkat 6. Setelah memurnikannya, ia duduk berhadapan dengan Yang Chen dengan santai. Kali ini, Yang Chen melepaskan A, Su dan A, B dan meminta mereka untuk mengumpulkan beberapa bahan obat berharga dan menaruhnya ke dalam beberapa piring buah. Kemudian kedua wanita itu melayani Yang Chen dan Li Cheng sambil minum dan mengobrol perlahan. Sebelumnya, citra Li Cheng terlalu memalukan. Demi menjaga wajah Li Cheng, Yang Chen menghadapi Li Cheng sendirian. Sekarang tidak ada lagi keraguan seperti itu. Dengan adanya seseorang yang melayaninya, saudara Li Cheng pun merasa senang. Dua hal, Li Cheng dan Yang Chen tidak pernah banyak bicara omong kosong. Setelah minum beberapa cangkir, mereka langsung ke pokok bahasan. Pertama, kalian harus memperbaiki pintu keluar ruang angkasa itu secepat mungkin. Bagaimana dengan yang satu lagi? Tak perlu dikatakan lagi, masalah ini harus menjadi prioritas utama. Yang Chen tidak perlu bertanya mengapa, dia hanya bertanya tentang hal kedua. Bagaimana kau akan menyelesaikan masalah orang ini?
Li Cheng cemberut sambil menunjuk naga bumi di pergelangan tangan Yang Chen. Aku belum memikirkannya. Yang Chen juga mengalami sakit kepala saat dia menjaga Li Cheng beberapa hari ini. Kecerdasan naga bumi belum berkembang, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Yang lebih mengerikan adalah kekuatannya akan meningkat saat mayat-mayat binatang iblis di perutnya dimurnikan satu persatu. Jika tidak ditangani dengan benar, itu akan langsung menjadi bom yang paling tidak stabil. Hal yang paling merepotkan adalah naga bumi belum naik setelah mencapai alam abadi Suan karena dipengaruhi oleh formasi penyegelan keluarga Zhao. Mungkin tidak masalah di alam abadi Suan, tetapi begitu ia menerobos alam abadi Suan dan memasuki alam abadi emas, ia pasti akan memicu kesengsaraan abadi Suan. Sangat sulit untuk melewati kesengsaraan abadi Suan pada saat yang sama saat kenaikan. Sangat mungkin naga bumi akan berubah menjadi abu karena ini. Terkadang, menumbuhkan kekuatan terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Yang Chen harus menghadapi masalah ini sekarang. Jika itu adalah ahli Suan immortal biasa, Yang Chen bisa mengabaikannya dan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Namun, naga bumi tidak memiliki kecerdasan, yang berarti bahwa jika dibiarkan menyelesaikan masalah sendiri, kemungkinan besar akan menghasilkan hasil yang tidak terduga. Akan lebih baik jika bisa naik secara normal. Yang Chen berkata dengan sedikit spekulasi. Kemudian, dia melihat mata Li Cheng menatapnya. Pada akhirnya, dia menarik kembali kata-kata yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Sekarang ia tidak bisa naik secara normal. Li Cheng langsung memberikan kesimpulan, yang juga mematahkan pikiran Yang Chen. Lagi pula, bahkan jika ada satu dari sejuta kemungkinan bahwa ia akan naik secara normal, ketika ia mencapai alam abadi, ia hanyalah seekor reptil yang dapat diinjak kapan saja. Ia tidak akan mendapatkan perawatan yang baik. Kecuali kamu juga naik ketika ia naik, tetapi meskipun begitu, kamu mungkin harus menjaganya seumur hidup di dunia abadi. Naga bumi tidak memiliki kecerdasan, yang telah menentukan bahwa ia hanya bisa menjadi binatang iblis tingkat rendah. Jika beruntung, ia akan diambil sebagai hewan peliharaan iblis. Jika tidak beruntung, tidak aneh jika ia dibunuh untuk berlatih. Belum lagi binatang iblis yang keluar dari ruang binatang iblis, yang mana di antara mereka yang tidak berada di puncak alam abadi Suan. Bukankah mereka hanya sekelompok binatang yang terperangkap di tempat percobaan? Kakak, apa idemu? Yang Chen tidak memikirkannya, jadi dia langsung meminta saran kepada Li Cheng. Li Cheng dan naga bumi telah bertempur berdampingan selama 30 tahun, dan mereka harus menghadapi musuh yang kuat hampir sepanjang waktu. Bahkan jika naga bumi tidak memiliki kecerdasan, persahabatan yang terbentuk dalam pertempuran semacam ini tidak mudah untuk dihapus. Agaknya karena itulah Li Cheng harus bersusah payah mengatur kehidupan sang naga bumi. Tidak disarankan untuk naik ke dunia abadi. Li Cheng menatap Yang Chen dan kemudian ke naga bumi. Naga bumi sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang membicarakannya. Naga bumi itu dengan patuh melingkari pergelangan tangan Yang Chen dan tidak bergerak. Mungkin, dengan cara tertentu, kita dapat membiarkannya melindungi dirinya dari kesengsaraan surgawi, sehingga ia tidak perlu khawatir tentang datangnya kesengsaraan surgawi, dan ia tidak perlu khawatir tentang kenaikannya. Lebih baik tetap berada di alam spiritual. Akhirnya, Li Cheng menyampaikan sarannya sendiri. Lebih baik menjadi master di alam spiritual daripada menjadi reptil di alam abadi. Jika kau bersedia, aku dapat membantumu mengatasinya, dan Istana Cunyang juga dapat memiliki bagian belakang yang aman. Chapter 1808. Pangkalan yang aman. Yang Chen tidak mengerti apa yang dimaksud Li Cheng. Dapat dimengerti bahwa Istana Cunyang memiliki seorang master super sebagai pendukungnya, tetapi seorang master tidak dapat membangun basis yang kuat. Apakah kamu lupa di mana letak rumah keluarga Zhao di dunia fana? Li Cheng melihat kebingungan Yang Chen dan tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Begitu Li Cheng mengingatkannya, Yang Chen langsung mengingatnya. Rumah keluarga Zhao selalu ditempatkan di belakang Long Xuan dan berpindah-pindah di dasar laut. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Apakah yang dimaksud saudara Li Cheng? Ya, Li Cheng mengangguk, naga bumi itu besar, tetapi secara alami ia dapat melindungi indera ilahi. Setidaknya di alam spiritual, jika rumah itu ada di perut naga bumi, tidak ada tuan yang dapat menghancurkannya. Kecuali kalau tuan ini punya nyali untuk memasuki mulut naga bumi. Ini adalah ide yang bagus. Selama ada harta karun ajaib rumah gua yang cocok, dia yakin Li Cheng dapat dengan mudah memasukkan harta karun ajaib ini ke dalam perut naga bumi. Senjata ajaib gua abadi ini dianggap sebagai gerbang gunung sesungguhnya dari istana yang murni, seperti halnya istana yang murni di dunia fana yang memiliki gua abadi Gunung Kubah Biru, hanya murid inti yang dapat memasukinya, dapat dikatakan tempat ini sangat aman. Belum lagi hal lainnya, hanya dengan basis kultivasi Suan abadi milik naga bumi saat ini, tidak ada kultivator yang berani menyerangnya begitu saja. Terakhir kali dia diserang oleh 3 master Suan abadi tertinggi dari keluarga Zhao tidak akan pernah terjadi lagi. Pertama, mereka mungkin tidak dapat menemukan tempat itu. Kedua, bahkan jika mereka menemukan tempat itu, mereka mungkin tidak punya nyali untuk masuk. Ketiga, bahkan jika mereka masuk, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Dengan basis yang stabil seperti itu, Istana Cunyang tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dengan cara ini, naga bumi dapat selalu menjadi binatang penjaga Istana Cunyang di alam spiritual, menikmati rasa terima kasih dan bakti dari semua murid Istana Cunyang, yang lebih baik daripada naik ke dunia abadi dan menjadi reptil terendah. Dan Istana Cunyang memiliki rumah gua yang hampir tidak akan pernah jatuh ke alam spiritual. Semua orang senang. Menunduk menatap gelang naga bumi, Yang Chen tahu bahwa naga bumi tidak akan pernah mengungkapkan keinginannya, dia bahkan tidak mempunyai keinginannya sendiri. Baiklah, sudah beres. Dalam sekejap, Yang Chen membuat keputusan. Anda dapat menemukan sendiri rumah gua yang cocok. Li Cheng tidak menunggu Yang Chen mengatakan apapun dan langsung memblokir kemungkinan kata-kata Yang Chen, saya hanya bertanggung jawab atas gerakan terakhir.
Yang Chen mengangkat bahunya, masalah ini sebenarnya tidak terlalu merepotkan. Istana Zhou adalah satu, dan setelah Zhou Xianying rumah gua itu pergi, rumah gua milik Zhou, milik Zhou, milik Zhou, milik Zhou disempurnakan. Bukan masalah besar, Yang Chen akan menyerahkan gua abadi lainnya dalam ingatannya, dan 3 gua abadi dapat digabungkan untuk menjadikan gua abadi inti di istana yang murni ini salah satu gua abadi terbaik di dunia spiritual. Yang Chen dan sekte istana Yang Zhou, Cheng, T, Zhou, Yang Chen, T. Chen, gua, Cheng. S membantu, Zhou, T Chen, oleh, Zhou, T Chen, Zhou adalah Chen yang menyempurnakan T. Untuk mempercepat pemurnian, Yang Chen tahu ada cara. Dia telah mencoba metode ini di dunia fana, yaitu mencari cukup banyak master untuk bekerja sama membantu pemurnian. Namun, dapatkah metode ini juga digunakan di dunia spiritual? Di mana dia bisa menemukan cukup banyak guru untuk membantu? Perlu diketahui bahwa menurut perkiraan Yang Chen, butuh waktu ribuan tahun bagi Yang Chen untuk menyempurnakan pintu keluar angkasa sendirian. Untuk mempercepat prosesnya, waktu itu harus dipersingkat menjadi 2000 tahun. Berdasarkan pengalaman di dunia fana, Yang Chen harus menemukan setidaknya 1000 master yang berada di atas level Earth Immortal untuk disempurnakan pada saat yang sama. Apakah dia ingin Yang Chen kembali ke istana Cunyam untuk memobilisasi tenaga kerja? Tidak begitu merepotkan. Li Cheng langsung menggelengkan kepalanya dan membantah ide Yang Chen, lagi pula, metodemu terlalu lambat. Jika kamu ingin mencapai efek terbaik, lebih baik menyempurnakannya dalam waktu 100 tahun sebanyak mungkin. Ini bahkan lebih luar biasa. Untuk mempersingkatnya dari 2000 tahun menjadi 100 tahun, jumlah master yang dibutuhkan pasti lebih dari puluhan ribu. Bahkan jika seluruh istana Cunyam disertakan, itu hampir tidak akan cukup. Kecuali para murid istana Cunyam tidak melakukan apa-apa, Yang Chen tidak perlu memikirkan masalah ini sama sekali. Namun, Li Cheng berkata bahwa itu tidak terlalu merepotkan. Apa solusinya? Ada cukup banyak master di tempat ini, jawab Li Cheng sambil tersenyum dan menunjuk ke atas kepalanya. Di sini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di bagian terdalam dari tempat uji coba ini, memang ada banyak ahli, dan semuanya berada di atas kelas 5 Suan Abadi. Mereka jelas merupakan dewa bumi teratas, dan 100 dari mereka sudah lebih dari cukup. Tetapi apakah binatang iblis ini dengan patuh membantu Yang Chen menyempurnakan pintu keluar binatang iblis? Saya tidak bisa masuk sebelumnya karena saya tidak punya pilihan. Sekarang setelah saya masuk, itu masalah yang lain. Li Cheng tertawa. Pada saat ini, ekspresinya yang santai tampaknya telah tenang setelah diblokir di luar selama beberapa tahun. Tatapan bertanya Yang Chen melayang lagi. Jika masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas, diperkirakan Yang Chen tidak akan bisa tidur. Li Cheng meminum 2 teguk anggur naga giok dan mulai menjelaskan dengan perlahan. Di pintu keluar ruang binatang buas, sesekali akan keluar seekor binatang iblis tingkat Suan Immortal. Ini sudah pasti. Yang harus dilakukan Li Cheng adalah membentuk formasi khusus di sekitar pintu keluar ruang sesuai dengan kondisi setempat. Fungsi utama formasi ini adalah untuk menjebak binatang-binatang iblis yang menyerbu keluar. Tidak akan terperangkap sepenuhnya, namun setelah binatang-binatang iblis itu menggunakan seluruh kekuatan spiritual dan akal ilahi mereka, mereka dapat pergi dengan kecepatan yang relatif lambat. Dengan cara ini, waktu yang dihabiskan binatang iblis abadi Suan di sini meningkat tanpa terasa. Fungsi utama formasi ini adalah untuk mentransfer kekuatan spiritual dan indera ilahi dari binatang iblis Suan Immortal ini kepada Yang Chen. Yang Chen akan membimbing dan menggunakan kekuatan ini untuk menyempurnakan pintu keluar ruang angkasa. Menurut perkiraan Li Cheng, formasi besar ini dapat menjebak ribuan binatang iblis Suan Immortal sekaligus. Bahkan jika ada binatang iblis yang keluar dari formasi besar, akan ada aliran binatang iblis yang terus-menerus memasuki formasi dari pintu keluar. Dalam formasi ini, akan selalu ada ribuan binatang iblis Suan Immortal level 5 ke atas yang membantu Yang Chen. Menurut metode ini, sangat mungkin untuk menyelesaikan pemurnian dalam waktu 100 tahun atau bahkan lebih pendek. Satu-satunya persyaratan adalah formasi yang dikatakan Li Cheng layak. Karena Li Cheng sudah mengatakannya sekarang, maka hal itu pasti bisa dilakukan. Dengan begitu banyak binatang iblis abadi Suan yang menyerang pada saat bersamaan, efeknya pasti akan melampaui puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu ahli bumi abadi biasa. Yang harus dilakukan Yang Chen adalah mengendalikan kekuatan ini dan memasukkannya ke pintu keluar ruang pemurnian. Mengendalikan begitu banyak ahli untuk disempurnakan bersama-sama, kultivasi Anda saat ini sedikit kurang memadai. Li Cheng secara langsung menunjukkan kekurangan terbesar Yang Chen dan secara tidak langsung mengajukan permintaannya sendiri. Kamu belum benar-benar meningkatkan kultivasimu sejak kamu naik pangkat. Karena kamu telah mengumpulkan cukup banyak, kamu harus meningkatkannya dengan cepat. Terutama indera ketuhanan, kau setidaknya harus mencapai puncak surga abadi atau bahkan lebih tinggi untuk bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan gabungan dari begitu banyak binatang iblis. Chapter 1809. Apa yang dikatakan Li Cheng bukanlah kebohongan. Ribuan monster di atas tingkat kelima Suan Immortal menyerang dengan sekuat tenaga. Bahkan jika Yang Chen tidak harus melakukannya sendiri dan hanya mengarahkan kekuatan ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh basis kultivasi kekuatan spiritual manusia abadi tingkat 3 dan basis kultivasi kesadaran spiritual surgawi abadi tingkat 3 miliknya saat ini. Meningkatkan basis kultivasinya menjadi hal yang tak terelakkan. Seperti yang dikatakan Li Cheng, Yang Chen belum meningkatkan basis kultivasi kekuatan spiritualnya sejak kenaikannya. Di satu sisi, Yang Chen ingin membuat dirinya sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan spiritual dunia spiritual. Di sisi lain, Yang Chen masih menunggu seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung untuk memiliki sirkulasi kekuatan spiritual yang cukup. Sebelumnya, Yang Chen tenggelam dalam pekerjaan menyempurnakan lapisan pertama pintu keluar ruang dan tidak memperhatikan basis kultivasinya.
Sekarang mendengar Li Cheng mengatakan bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak, dia tanpa sadar memeriksa seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang agung miliknya. Hanya setelah satu putaran, wajah Yang Chen menampakkan ekspresi terkejut. Awalnya, ia memiliki beberapa pengejaran yang disengaja untuk secara paksa beradaptasi dengan tekanan spiritual, tetapi dalam proses penyempurnaan ruang, ia secara tidak sengaja mencapai efek seperti itu, dan efeknya bahkan jauh lebih baik daripada kultivasi yang disengaja. Dalam satu tarikan napas, 10 jenis kekuatan spiritual asli mengalir secara alami di tubuhnya, dan dia sama sekali tidak merasakan sedikit pun sentakan. Ini benar-benar berbeda dari sentakan yang ia rasakan beberapa waktu yang lalu. Tentu saja, itu juga karena waktu yang lama telah berlalu dan dia telah mencapai ratusan juta sirkulasi yang dikatakan oleh kakak Li Cheng. Namun, jika Yang Chen telah memperhatikan hal ini dan mulai meningkatkan basis kultivasinya segera setelah ia memenuhi persyaratan, itu tidak akan sebaik hasil yang dicapai secara tidak sengaja dan tanpa disadari mengkonsolidasikan pencapaian selama beberapa dekade. Dengan perasaannya sendiri dan kakak Li Cheng juga mengatakan tidak ada masalah, Yang Chen akhirnya bisa tenang dan dengan berani meningkatkan basis kultivasinya. Selama bertahun-tahun, dia telah menyaksikan istri-istri dan selir-selirnya melampaui basis kultivasinya sendiri. Meskipun Yang Chen tidak lebih buruk dari mereka dalam hal efektivitas tempur, perasaan dan pendapat orang luar adalah bahwa Yang Chen benar-benar seorang pria yang hidup dari seorang wanita, yang sangat tidak mengenakan. Sekarang dia akhirnya tidak perlu lagi menanggung ketidaknyamanan semacam itu, dan dia tidak perlu khawatir bahwa dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan spiritual, Yang Chen pasti akan meledak dengan kecepatan kultivasi yang akan membuat semua orang tercengang. Seni rahasia 5 elemen Yin yang agung bukan sekadar tambahan sederhana dari 10 jenis kekuatan spiritual asal, tetapi metode kultivasi super kuat yang mencakup 5 elemen positif dan negatif. Fiuh, Yang Chen menghela napas panjang lalu menarik napas dalam-dalam. Seteguk kekuatan spiritual yang tak tertandingi murni memasuki tubuh Yang Chen saat ia menghirupnya. Kekuatan spiritual ini berputar di tubuh Yang Chen dan memasuki dantiannya. Kekuatan ini diperkuat oleh seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang agung. Ketika Yang Chen menghembuskan napas, kekuatan spiritual di tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Meskipun dibandingkan dengan kekuatan spiritual Yang Chen saat ini, peningkatan kekuatan spiritualnya tidak begitu kentara. Dengan kultivasi Yang Chen dan Li Cheng, mereka dapat dengan jelas merasakan pergerakan peningkatan kekuatan spiritual di tubuh Yang Chen. Dapat dikatakan bahwa selama Yang Chen masih bernapas dan mengedarkan seni rahasia 5 elemen Yin yang agung, kekuatan spiritual dalam tubuhnya akan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Perasaan peningkatan itu begitu mengejutkan sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Aku memberimu waktu 3 bulan. Li Cheng sangat gembira melihat penemuan Yang Chen, tetapi ia tetap memberi Yang Chen tenggat waktu. Ia harus menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya dalam waktu 3 bulan. Kemudian, kau harus terbiasa dengan kendali kekuatan spiritual di tubuhmu setelah binatang iblis tingkat Suan abadi tertinggi bergabung dengan formasi. Yang Chen tidak banyak bicara dan mengangguk dengan berat. Li Cheng pasti harus menyiapkan formasi dalam 3 bulan ini, dan Yang Chen tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa seorang manusia abadi seperti dia dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan spiritual ribuan binatang iblis Suan abadi tingkat 5 ke atas. Meningkatkan kultivasinya sudah menjadi suatu keharusan. Ini adalah pilihan terakhir, dan Yang Chen tidak akan menghadapinya. Setelah menutup matanya dan menyesuaikan kondisinya, Yang Chen langsung mengeluarkan beberapa pil milenium yang telah lama disimpannya dan menelannya. Pil milenium ini disempurnakan oleh Yang Chen saat dia berada di dunia fana, menggunakan metode bab merit. Niat awalnya dalam memurnikan pil ini adalah sebagai tindakan pencegahan, untuk memberi dirinya dan Istana Cunyang sedikit lebih banyak asuransi saat mereka menjelajahi alam spiritual. Dia tidak menyangka akan menggunakannya sekarang, padahal sebelumnya dia tidak sempat. Pil milenium dapat meningkatkan kultivasi Yang Chen hingga 1000 tahun di dunia fana. Dengan metode penyempurnaan bab merit dan sejumlah besar merit yang digunakan Yang Chen untuk memurnikan pil, dapat dikatakan hampir tidak ada efek samping. Adapun masalah kekuatan spiritual dan kondisi mental yang tidak cocok setelah mengonsumsi pil milenium, hal ini bahkan lebih mustahil terjadi pada Yang Chen. Dengan kultivasi Zenith Heaven Golden Immortal di kehidupan sebelumnya, Yang Chen dapat dengan mudah menahan peningkatan kekuatan spiritual semacam ini. Harus dikatakan bahwa efek pengobatan pil milenium benar-benar menakjubkan. Bahkan jika itu hanya meningkatkan kultivasi 1000 tahun di dunia fana, itu masih merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan di alam spiritual. Perlu diketahui bahwa sejak awal kultivasi Yang Chen hingga kenaikannya, waktu yang dihabiskannya di dunia fana hanya sedikit lebih dari 1000 tahun. Pengaruh dari 1000 tahun kultivasi di dunia fana sudah cukup bagi Yang Chen untuk naik ke tingkat manusia abadi level 6 atau lebih tinggi. Aura yang dipancarkan tubuh Yang Chen meningkat dengan kecepatan yang cepat. Hanya dalam waktu 10 hari, aura Yang Chen telah menjadi manusia abadi level 4. Pada bulan berikutnya, kondisinya terus membaik. Manusia abadi level 5, manusia abadi level 6, hingga manusia abadi level 7. Efek dari satu pil milenium saja sudah begitu kuat, belum lagi Yang Chen telah meminum sedikitnya 5 pil sekaligus. Selama 4 bulan penuh, kultivasi Yang Chen terus meningkat. Manusia abadi tingkat 8, manusia abadi tingkat 9, ia berhasil melangkah ke puncak tingkat manusia abadi. Jika orang-orang melihat kecepatan kultivasi yang mengerikan ini, rahang mereka pasti akan ternganga ke tanah. Kultivator normal mana yang tidak menghabiskan ribuan tahun di alam spiritual untuk melewati kesengsaraan abadi manusia, kesengsaraan abadi bumi, dan kesengsaraan abadi surga sebelum naik ke alam abadi? Bagaimana mereka bisa memiliki kecepatan kultivasi abnormal seperti Yang Chen? Awalnya, dia hanya memberi Yang Chen waktu 3 bulan, tetapi setelah Li Cheng selesai menyiapkan formasi, dia menyadari bahwa kultivasi Yang Chen masih belum berhenti meningkat. Jadi, dia hanya tinggal di tempat dan menunggu dengan perlahan.
Dia juga sedikit penasaran tentang kejutan seperti apa yang akan diberikan Yang Chen kepadanya. Yang Chen terus menyempurnakan kekuatan obat hingga bulan kelima. Baru setelah itu ia menyempurnakan kekuatan obat dari 5 pil berkah milenium. Kultivasinya juga langsung mencapai puncak level manusia abadi, bahkan mungkin lebih tinggi. Ketika Yang Chen akhirnya membuka matanya, seolah menanggapi perubahan Yang Chen, langit perlahan mulai berubah gelap. Awan kesusahan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun dengan cepat, berkumpul menjadi bola besar di atas kepala Yang Chen. Chapter 1810. Lokasi keduanya bukanlah tempat biasa, tetapi dekat dengan inti pintu keluar angkasa. Kesengsaraan surga begitu besar sehingga secara langsung membuat khawatir sedikitnya ribuan monster Suan Immortal. Setiap monster memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat kelima Suan Immortal. Tentu saja, mereka tidak akan terlalu peduli dengan kesengsaraan manusia abadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu hanyalah kesengsaraan surga yang menggores mereka. Namun bagi Yang Chen, itu masalah lain. Kesengsaraan abadi manusia yang digerakkan oleh ribuan monster abadi Suan telah secara langsung meningkatkan kekuatannya tidak kurang dari 1000 kali lipat. Bahkan kesengsaraan abadi bumi dari para kultivator biasa mungkin tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Satu-satunya hal yang baik adalah formasi Li Cheng telah diatur. Meskipun monsternya kuat, mereka pada dasarnya berada dalam lingkup formasi. Li Cheng juga menyadari bahwa situasinya tidak tepat dalam sekejap, dan segera mengaktifkan formasi tanpa ragu-ragu. Formasi ini dapat menjebak monster-monster itu untuk waktu yang lama. Jika Yang Chen diganggu oleh monster-monster kuat ini selama masa kesusahannya, itu pasti akan menjadi bencana. Jika mereka harus menyalahkan sesuatu, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena melakukan sesuatu yang begitu besar sehingga mereka tidak bisa memilih tempat yang lebih baik untuk melewati kesengsaraan itu. Li Cheng juga menghadapi kesengsaraan di tengah pertempuran terakhir kali, dan kali ini giliran Yang Chen. Menghadapi kesengsaraan abadi manusia yang telah meluas sedikitnya 1000 kali lipat, Yang Chen tidak lagi berani bersikap sombong, dan langsung memanggil 24 monster kayu ilahi penglai. Begitu monster kayu ilahi penglai muncul, mereka segera mengatur dua formasi penindasan laut 12 Yuan Chen, yang dengan kuat melindungi Yang Chen. Monster kayu ilahi penglai pantas menjadi ras monster kuat yang memiliki kata ilahi dalam nama mereka. Mereka adalah monster kayu yang kuat itu sendiri, ditambah dua formasi penindasan laut 12 Yuan Chen, hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada titik buta dalam perlindungan. Hal yang paling tidak normal adalah bahwa kekuatan spiritual yang dapat mereka tanggung hampir tak terbatas. Pada saat ini, Yang Chen telah menjalankan teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning secara ekstrim, dan otot-otot di tubuhnya menggembung seperti ular kecil. Di sekujur tubuhnya, ada lonceng emas. Saat ini, Yang Chen telah menggunakan 100% kekuatan perlindungannya. Ledakan, kesengsaraan abadi manusia mulai turun, menghantam kepala Yang Chen. Yang Chen berdiri tegak dan menatap langit. Dia memegang Xiao Tian di tangannya dan pedang pemenggal abadi di mulutnya. Menghadapi kesengsaraan abadi manusia, dia menebasnya. Cahaya yang menyilaukan menyambar di sekeliling Yang Chen, dan 24 iblis kayu ilahi penglai langsung berubah menjadi 24 obor yang menyala. Tepat saat api mulai menyala, Yang Chen membuka mulutnya, dan kekuatan hisap yang kuat langsung menyedot api pada iblis kayu ilahi penglai ke dalam mulutnya. Api in dalam kesengsaraan surgawi adalah hal yang baik. Bagi Yang Chen, seorang guru besar api, itu adalah tonik yang sangat bagus. Jarang terlihat pada hari kerja, dan dia tidak boleh melewatkannya dalam keadaan apapun. Pedang pemenggal abadi juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Guntur, api, dan angin secara bersamaan menimpa tubuh Yang Chen. Bagaimanapun, Yang Chen adalah penguasa kesengsaraan surgawi, dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Formasi 5 elemen terbalik dari seni rahasia 5 elemen yin dan yang agung sekali lagi menjadi batu kilangan besar, memulihkan berbagai kekuatan yang menyerbu tubuh kelima elemen yang paling penting, dan kemudian di bawah pengekangan 5 elemen, itu menjadi sedikit lelah. Kalau itu adalah kesengsaraan surgawi yang normal, di bawah kemampuan abnormal Yang Chen, sebelum kesengsaraan surgawi benar-benar melukai tubuh, kekuatan kesengsaraan surgawi akan habis, dan bahkan bagian yang terluka oleh kesengsaraan surgawi akan cukup diperbaiki sebelum kesengsaraan surgawi berikutnya, menjadi semakin kuat. Ini pula yang menjadi alasan mengapa kesengsaraan surgawi melemahkan tubuh. Sayangnya, apa yang dihadapi Yang Chen sekarang adalah kesengsaraan surgawi super yang lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi biasa. Bahkan jika ada dua formasi penindasan laut 12 Yuan Chen dari penglai Divine Wood Demons, paling banyak, itu hanya dapat membantu Yang Chen memblokir kurang dari 20% kekuatan kesengsaraan surgawi. Bagian yang tersisa masih jauh melampaui kekuatan kesengsaraan surgawi umum. Tubuh Yang Chen langsung ditembus oleh kekuatan kesengsaraan surgawi dalam sekejap, dan tidak ada tempat yang utuh di seluruh tubuhnya. Kekuatan kesengsaraan surgawi telah ditingkatkan hingga maksimum, tetapi masih belum dapat sepenuhnya mengimbangi kekuatan kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi melonjak maju mundur dalam tubuh Yang Chen, terus-menerus menghancurkan tubuh Yang Chen. Untungnya, lonceng emas Yang Chen dan tubuh teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning cukup kuat untuk memblokir setengah dari serangan itu. Namun, jika kekuatan yang tersisa tidak dapat dihilangkan sesegera mungkin, Yang Chen pasti akan langsung dihancurkan. Di kehidupan sebelumnya, Yang Chen pernah melewati kesengsaraan abadi manusia, dan Yang Chen punya pengalaman melewati kesengsaraan itu. Dalam menghadapi bahaya, dia dengan tegas mengarahkan kekuatan kesengsaraan surgawi ke jalan keluar ruang pemurnian binatang. Keluarnya ruang binatang buas benar-benar sesuai dengan harapan Yang Chen. Proses pemurnian yang mengerikan yang membutuhkan banyak kekuatan spiritual dan kesadaran spiritual seperti lubang besar tanpa dasar, dengan mudah menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, tidak meninggalkan residu.
Kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan Yang Chen dalam satu pukulan bagaikan setetes air yang jatuh ke laut, bahkan riak kecil pun tidak sempat tercipta, ia lenyap tanpa jejak. Tak jauh dari situ, Li Cheng yang tengah menatap Yang Chen bak manusia tak kasat mata, melihat pemandangan ini, hatinya yang luhur pun berdebar kencang. Dia takut Yang Chen tidak akan mengetahui luasnya langit dan bumi dan tidak akan mengarahkan kekuatan yang tidak dapat dia tolak ke tempat lain. Sekarang tampaknya dia tidak salah. Dengan dialaminya kesengsaraan surgawi yang pertama, tak ada lagi hal yang menggetarkan berikutnya. Yang Chen telah menguasai metode tersebut. Di celah antara dua kesengsaraan surgawi, setelah memanfaatkan waktu untuk memperbaiki tubuhnya, dia mengubah dirinya dan Xiao Tian menjadi sebuah saluran. Membiarkan kekuatan apapun melewati saluran ini, hanya mengendalikan arah kekuatan ketika diperlukan, dan di saat yang sama, menyerap sebagian kekuatan untuk menenangkan dirinya. Inilah yang Li Cheng inginkan dari Yang Chen lakukan di masa depan, dan ini digunakan oleh Yang Chen sebagai permulaan ketika melewati masa kesusahan. Tidak ada jalan lain, tempat untuk melewati kesengsaraan itu tidak tepat. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang luar biasa yang dipicu oleh ribuan monster Suan Immortal benar-benar tidak terduga. Dalam keseluruhan proses, paling banyak 1% kekuatan kesengsaraan surgawi digunakan oleh Yang Chen untuk menenangkan dirinya. Akan tetapi, meskipun hanya 1%, itu 10 kali lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi biasa. Itu lebih dari cukup untuk menenangkan tubuh dan senjata ajaibnya sendiri. 99 kesengsaraan surgawi, satu persatu, melewati tubuh Xiao Tian dan Yang Chen. Setelah diserap oleh Yang Chen dan Xiao Tian, sebagian besar dari mereka digunakan untuk memperbaiki jalan keluar dari ruang monster. Kekuatannya sangat besar, setiap kesengsaraan surgawi bisa jadi bernilai setidaknya setengah tahun kerja keras bagi Yang Chen. Setelah 1 jam, semua kesengsaraan surgawi diledakkan, dan kemudian awan kesengsaraan di langit menghilang, dan langit pun cerah. Tidak ada yang berubah di lingkungan sekitar, kecuali penambahan 24 monster kayu ilahi penglai, bahkan rumputnya tidak rusak. Yang Chen telah menjadi master bumi abadi yang sejati. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.